Jadi kalau saya baca buku dan mendengar ceritanya dari pengurus yang senior itu, jadi gondang itu dibeli atau dulu ada pelajaran agama di daerah Gondang, itu berawalnya dari sebetulnya Tengahan. Jadi Tengahan itu merupakan bagian dari Paroki Wedi, termasuk wilayahnya Paroki Wedi yang kemudian banyak tokoh dari situ yang aktif dalam bidang pewartaan dan liturgi. Intinya aktif kegerejaan Tengahan itu. Ceritanya apa ya, G30 SPKI itu kan orang itu banyak pada lari mencari agamaku opo. Supaya maaf loh ini supaya identitasnya itu jelas. Karena setelah PKI itu memberontak dan waktu itu ditumpas, itu ketika orang lalu punya identitas jelas kan menjadi semakin jelas. Jadi motivasi beragama juga salah satunya dari situ. Dari tanah yang dan bangunan yang dibeli gereja Wedi atau para romo di Paroki Wedi waktu itu kan masih rumah joglo. Rumah joglo yang sudah diberkati tentu saja untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan kegerejaan. Antara lain juga untuk misa, itu sudah diberkati. Tetapi lalu pada tahun 69 itu mungkin ketika dibicarakan di para romo Yunio ya, mungkin Romo Mangun lalu tersentuh hatinya, terlibat untuk merenovasi joglo yang ada di Gondang itu supaya lebih layak digunakan sebagai tempat peribadatan, dan waktu itu masih kapel. Gondang lalu menjadi semakin berkembang pesat karena perayaan Ekaristi juga menjadi lebih sering, umat sering bertemu, kemudian orang mudanya tadi kelihatan guyup, kemudian pembangunan fisik juga lalu mulai dirasakan. Jadi kalau Romo sering hadir di Gondang kan melihat mungkin perso ya Romo, ini kurang dan sebagainya harus ditambahi. Maka ada tambahan. Selalu ada, setiap tahun itu ada momen atau kegiatan tambahan pembangunan fisiknya. Itu. Seperti misalnya ketika Romo Bardianto Swargi itu di Gondang itu meresmikan pasturan di Gondang. Jadi Gondang itu begitu ada stasi lalu bangun pasturan kecil waktu itu, kalau nggak salah 2 atau 3 kamar, 2 kamar itu dan mungkin satu untuk ruang pertemuan gitu. Jadi ada pasturannya. Itu Romo Saji membina, mendampingi perkembangan atau proses dari stasi menuju paroki. Secara fisik waktu itu Romo Saji mengatakan salah satu untuk menjadi paroki itu kita juga harus punya sekretariat paroki. Waktu itu kan belum ada. Jadi ketika Romo Saji mendampingi di sini dan sebelumnya itu adanya pasturan yang diresmikan Romo Bardianto dan lalu direhab tahun 92 ketika Romo Priambono di sini. Itu direhab pasturannya, lalu ada aula itu. Ada aula. Sebelumnya nggak ada aula. Dan untuk mengingat-ingat lantai tegel aula itu adalah lantai pasturan pertama. Jadi itu tidak dibuang atau tidak ya memang lantainya dulu seperti itu, lantai pasturan itu. Nah, itu kemudian Romo Saji mensyaratkan ada sekretariat yang harus kita sediakan. Lalu Romo Sar dan Romo Aryawan masuk di Wedi. Nah, Romo Sar ngersake
waktu itu Gondang akan melanjutkan programnya Romo Saji. Nah, beberapa saat kemudian Romo Sar itu mendapat surat dari Vatikan. Intinya, kalau mau meminta bantuan untuk pembangunan, caranya menggunakan proposal yang disahkan oleh keuskupan. Sampai tahun 2000 akhir atau 2001 kita baru tahu bahwa ternyata keuskupan memberi kabar bahwa proposal yang dibawa ke Vatikan itu mendapat persetujuan, dan waktu itu kalau tidak salah mendapat $35.000 atau berapa, dengan kurs waktu itu sebesar sekitar 350 juta bantuan. Padahal proposal yang disampaikan Romo Saji waktu itu tidak ada 1 miliar, tapi mendapat bantuan 350 juta, kalau kurs waktu itu sekitar itu. Saya lupa harinya, kalau tidak salah mungkin Rabu tapi harinya kalau bulannya Agustus. Itu sekitar tahun 2000 Agustus. Nah, kondur dari Kolase di Surakarta itu, di perjalanan sekitar Delanggu atau Ceper, saya lupa persis tempatnya, mobil yang dikendarai Romo Sar, Romo Ari, dan Romo Supri itu mengalami kecelakaan. Saat itu yang mengalami kecelakaan saya, Romo Aryawan. Tapi bersama dengan Romo Yosef Suprianto. Tapi dia orang yang sakti, maka tidak apa-apa. Dia ada di dalam mobil. Kemudian Romo Warsito kalau tidak keliru. Kemudian ada satu suster, ada yang bergabung pada saat itu yang rombongan kecelakaan, termasuk Pak Slamet dan Pak Sakarias Mulyadi. Romo Aryawan itu pas waktu itu saya ke sana itu baru dicukur gundul kepalanya, karena mau dioperasi otak, ternyata harus operasi otak. Romo Ari harus operasi otak. Lalu karena Romo Aryawan itu menunggu untuk dioperasi, kemudian kami beberapa pindah ke Bangsal, ke Romo Saryanto. Di sana mungkin karena masih kan baru tadi siang, belum begitu terasa. Romo Sar itu hanya diem. Saya harus dirawat 1 bulan penuh di rumah sakit, lalu fisioterapi itu 3 bulan. Romo Sar itu hanya mengeluhnya, menyebut ibunya, dari Simbo, hanya begitu. Jadi memang kecelakaan itu terjadi pada saat nedeng-nedengi Gondang itu sedang aktif. Jadi sedang semangat-semangatnya, lalu ada peristiwa yang menyita perhatian itu. Maka memang pada saat itu ya sebagian agak terganggu, tetapi tidak total. Tetap pengerjaan tetap jalan. Nah, setelah 3 bulan saya mulai bisa berjalan, dan waktu itu ketika saya kembali dari rumah sakit, dari tempat fisioterapi, saya sudah mulai bisa berdiri. Ketika saya sudah bisa berjalan dan berdiri, saya mulai ikut membantu membangun gereja Gondang Winangun itu. Penggarapan atau pengerjaan gereja itu memang dikelola sendiri, swakelola, tidak diborongkan. Maka yang menarik bagi saya adalah keterlibatan umat untuk membangun monumen persatuan gereja, yakni dengan membentuk gereja itu. Membangun gereja itu saya artikan sebagai
monumen persatuan umat. Penyumbang-penyumbang itu macam-macam. Ada yang menyumbang uang itu banyak, yang menyumbang kerikil juga banyak. Kerikil itu tampaknya tidak berarti, tapi ketika kerikil itu disumbangkan jumlahnya 1 rit, itu menjadi berarti. Juga waktu itu ada yang menyumbang bambu, 1 rumpun bambu. Karena pas waktu itu katanya mau dipakai untuk kebun jeruk, lalu rumpun bambu yang sekian banyak itu ditebang semua dan diserahkan ke gereja dengan kapasitas 2 rit truk besar itu bambu semua, dan ini diserahkan begitu saja tanpa bayar. Ini artinya kan persembahan dari umat yang sangat banyak. Juga pasir, juga batu-batu dan bata, itu banyak sumbangan-sumbangan dari umat. Dan ketika ada sumbangan batu itu, saya waktu itu ikut menjadi tukang batu. Dan yang menjadi keprihatinan itu seperti ini. Beberapa kali, beberapa peristiwa ketika mau katakanlah mau memasang apa, memasang ini, memasang itu, dan yang terakhir itu mau memasang salib menara itu ada gangguan. Tidak ada di laboratorium gangguannya, tetapi itu terjadi. Yakni setiap kali menyalakan mesin untuk menderek salib itu selalu mati, dan salibnya dikatakan yang menderek itu salibnya menjadi berat sekali. Lalu saya diminta oleh waktu itu yang meminta itu Pak Darman, itu meminta, Romo nyuwun tulung, niko mesin ini kok rewel, nyuwun berkahi. Nah, saya datang, lalu saya coba, saya mendoakan sebentar, lalu saya ambil air suci, mesin saya rezeki dengan air suci, dan salib yang mau diangkat juga saya rezeki dengan air suci, dengan nembung. Nembung saya juga sederhana. Semoga yang menjaga tempat ini membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kekuatan Allah menjadikan kekuatan kami untuk menyelesaikan tugas menaikkan salib ini. Lalu waktu itu mesin dinyalakan, setelah sekian lama kemudian bisa dipakai untuk derek salib itu sampai di atas, dipasang dan sukses. Saya melihat semangatnya umat Gondang untuk menjadi paroki itu sungguh sungguh besar semangatnya, ya. Sehingga sungguh mereka mempersiapkan dengan serius, ya, untuk menjadi paroki itu. Maka itu juga yang menggembirakan saya ketika lalu awal mulai bekerja di sana itu, ya. Di Gondang itu justru merupakan pemulihan yang kedua, ya. Dan saya senang itu, saya sungguh menjadi sehat di sana karena juga makanan juga diperhatikan, lalu juga itu jamu-jamu, ya, itu juga disediakan, dan juga terutama umat yang menggembirakan itu kan juga merupakan obat, ya, itu. Kalau saya menggunakan istilah engatasing Gondang, bisa menjamu Romo setiap hari seperti itu, berkelimpahan dan berkualitas. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Maka berkali-kali dalam pertemuan bersama dengan ibu-ibu, saya selalu mengatakan, kulo saged ngaten meniko, saya dulu kan gemuk sekali,
di Paroki Gondang itu karena ibu-ibu yang memberikan konsumsi untuk kami hidup, kami tumbuh dan berkembang. Termasuk Romo Santo pun akhirnya menjadi sehat, dan umat dengan begitu tulus sehari 3 kali mencarikan konsumsi rebusan-rebusan itu untuk Romo Santo dan tidak pernah lowo. Kalau Romo Santo itu kan enggak bisa makan sembarangan. Kalau ada caosan yang di situ makanannya udah ada moto ya, bumbu masak, enggak kerso. Lah kan kadang-kadang kalau caosan iwak pitik ya kan, engkung. Nah, Romo Santo itu ngerti. Dicipi itu langsung, wah kula mboten. Nah wes bagianku sing enak, iwak pitik itu. Engkung saya makan, enak. Aning sewaline nek ra ono ya aku melu mangan gudangan. Sing ono gudangan yang apa adanya. Ya, sayur pun harus tidak ada moto bumbu masak. Itu sudah biasa saya nikmati di tempat itu. Dan saya gembira karena lalu di Gondang itu saya bertugas selama 12 tahun. Wah, itu tahun yang paling panjang saya bertugas itu ya. Sehingga wah wis sampai saya itu hafal kok rumah masing-masing umat itu di mana. Wah, rumahnya Rahmat di mana? Ya, rumahnya Teddy di mana? Dimas di mana? Saya tahu itu loh. Wah, itu. Jadi ngendi ya? Saiki wis pindah urung. Ini baru sekali itu saya rasakan. Romo Paulus Susanto pada waktu itu dengan kendaraan CG-nya yang macet-macet itu mengajak saya untuk berkeliling dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. Saya diboncengkan oleh Romo Santo, dan sungguh apa yang dibuat oleh Romo Santo itu membuat umat menjadi terbuka bahwa oh ini loh Romo Parokine gitu. Nah kalau pakai mobil kan nggak bisa, ya toh, mesti kudu mampir toh. Wong yo apa ya, ungkak liatret barang itu toh. Tapi kalau pakai motor itu kan bisa langsung wah sini ini lingkungan mana, sana lingkungan mana ya. Terus langsung apa misalnya we Romo disuruh mampir gitu langsung lari bablas kan ya sudah kan bisa kalau pakai motor gitu. Lah itu ya kadang-kadang tapi nanti didorong lalu bisa hidup lagi. Talut di samping gereja, sebelah kanan gereja Paroki Gondang itu, awal mulanya sudah ada rencana kepingin dicoba untuk ditalut. Tetapi rupa-rupanya rencana itu apakah ini didukung atau apa ya oleh Tuhan Allah, dengan ada gempa yang sangat dahsyat sehingga segala sesuatunya menjadi berhenti rencana itu. Kemudian tidak lama setelah gempa itu, begitu banyak orang yang mengalami kesulitan untuk membuang reruntuhan gempa. Lalu kami menyediakan diri buangan ning halaman gereja Gondang. Lalu banyak truk yang datang ke situ untuk membuang reruntuhan itu, dan kemudian reruntuhan itu kami gunakan untuk nguruk di samping gereja itu. Di samping gereja itu tokoh utamanya pada waktu itu Bapak Sudarmadi yang sekarang juga sudah meninggal dunia. Nah, bersamaan dengan itu pemerintah daerah itu mempunyai program talutisasi. Maka lalu kita waktu itu mencoba untuk mengajukan proposal ke Bupati dan akhirnya dikabulkan. Lalu Bupati memberikan bantuan talut itu. Tetapi tidak tinggi, hanya 5 meter dari kedalaman air. Lalu naiknya itu kita sendiri yang membiayai. Dan puji Tuhan bahwa ketika itu mulai dikerjakan,
dana untuk membangun Talut itu mengalir dari berbagai macam pihak, mengalir. Saya pernah menulis, mencatat sumbangan uruk dari pemerintah dan dari orang-orang itu ada sekitar 361 truk. Dan itu kita semua yang memindahkan dari halaman gereja ke samping gereja itu manual. Tidak dengan peralatan yang canggih, enggak. Mendusungi nganggo songkro itu, kemudian lama-lama menjadi seperti yang sekarang ini. Yang di samping gereja itu dibuat talut, ya. Tapi di sebelah timurnya kan enggak itu, gitu. Jadi di seberangnya itu kan tidak. Wah, itu lalu yang merasa iri itu Pak Pendeta yang di seberang itu, ya. Wah, tempatnya Romo dikasih talut, ya, tempat kami tidak, gitu. Saya pada waktu itu hanya berpikir bahwa anak-anak di paroki Gondang itu jumlahnya begitu banyak. Dan Romo Bambang Sutrisno sebagai Romo yang diserai tugas untuk menemani tumbuh kembangnya anak-anak di Keuskupan Agung Semarang pada waktu itu mengatakan kepada saya bahwa Gondang kuwi barometere anak-anak Klaten. Lalu saya melihat ini masih ada banyak yang bisa dicoba dikembangkan di paroki Gondang. Lalu dengan Mas Turmudi dan teman-temannya itu kemudian mencoba untuk menciptakan berbagai macam kegiatan untuk anak-anak. Salah satunya adalah anak-anak saya ajak maju ke depan altar setelah komuni untuk menyanyikan madah pujian anak-anak. Dan rupa-rupanya itu menjadi kerinduan bagi anak-anak. Jadi anak-anak itu kepingin ke gereja minggu karena apa? Karena setelah komuni nanti disuruh maju oleh Romo, diberi kesempatan untuk bernyanyi, dan anak-anak itu ngajak wong tuane untuk mengantarnya pergi ke gereja, maka yang tergerak untuk ke gereja bukan hanya anak-anaknya saja, tetapi juga orang tuanya. Dan memang betul bahwa anak-anak di paroki Gondang pada waktu itu sangat kreatif. Kegiatan-kegiatannya luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena memang banyak anak muda yang peduli kepada adik-adiknya. Adik-adiknya diajak bermain, diajak berkegiatan, dan lebih-lebih hidup menggereja. Bahkan sampai di lingkungan-lingkungan pun ketika saya berkunjung untuk misa lingkungan, selalu ada unsur anak di situ. Meskipun kadang-kadang yang jengkelke. Jadi romone misa, homili gitu, anak-anak pelayon sana-sini. Tapi ya mereka saya diamkan saja, itu dunia anak. Kalau anak-anak suruh duduk seperti orang tua, ora iso. Maka ya saya diamkan saja, tetapi toh saya tetap ngomong kepada para pendamping dan orang tuanya untuk diarahkan. Tidak dibiarkan begitu saja, ning setitik demi setitik dicoba untuk dikenalkan dengan ibadat dan atau liturgi gereja. Bos, ini jatahmu. Ya makasih mas, nanti biar aku antar. Mungkin aku tak sehebat teman-temanmu. Sekolah sekarang kan mahal, Pak. Apa kita bisa membiayai mereka? Walaupun hidup kita pas-pasan, kita harus berjuang untuk mewujudkan cita-cita mereka. Masih bilang bosen, kamu pikir teman-temanmu yang lain itu mereka nggak bisa setiap hari makan seperti kita. Kalau kita minta uangnya aja untuk beli bakso. Kita pakai dolar aja, Ma. Ya tapi nunggu papamu pulang. Hai, ada apa ini kok ribut-ribut?
Kebetulan sekali dek, kalau ibu buka warung di rumah, itu kan penghasilannya setiap hari, bisa disisihkan dan disimpan di CU. Nanti kalau suatu saat ibu ingin mengembangkan usahanya, buka warung, CU bisa memberikan pinjaman modal. Gitu dek. Syukur ternyata pengurus CU sendiri itu juga mau belajar. Nah ini yang saya gembira. Ya. Jadi mau belajar terus-menerus sehingga lalu menjadi semakin besar ini ya. Nah memang kemarin dalam RAT yang tahun ini, RAT ke-18 kelihatannya ya. Itu memang saya pesan ya, supaya ini mempersiapkan pengurus untuk yang akan datang ini ya. Karena kadang-kadang itu pengurus awal itu semangatnya masih murni bagus ya. Tapi kalau yang melanjutkan ini semangatnya lalu tidak sama, ya itu nanti bisa terjadi kemunduran gitu. Piye lho Rama Suka? Nek ora tak dampingi mbiyen ditahbiske dadi imam, dadi Rama. Kuwi lak nganggo ujian homili. Khotbah iki kleru kok. Sing benerke kowe. Aku sing benerke. Mulane utang budi karo aku. Nggih mboten? Nggih, Mas. Ah, dosa pisan dek. Waktu itu saya hanya berpikir begini, pada waktu kita memandang ke depan itu kan ada makam. Sudah ada rencana yang saya dengar tahun 2009 sebelum saya datang itu, rasan-rasan bahwa pemilik rumah depan gereja yang namanya Pak Slamet itu mau menjual tanah itu. Maka lalu ada kesempatan untuk dikembangkan supaya Gondang punya akses jalan ke depan secara langsung. Ya, itu saya berpikir di situ dari sudut teritorial gerejanya, fisik teritorialnya gereja. Nah, 2015 ada kesempatan membeli tanah yang timur makam itu. Itu tanah pertama itu miliknya Pak Wanto atau siapa ya, Pak Wanto. Terus ada satu tanah yang dibeli oleh Pak Hendro yang Hotel Sri Kandi itu. Ketika saya lobby, kan mau dijadikan hotel di situ oleh Pak Hendro itu. Nah, kita nggak punya akses, gereja kita tertutup. Karena Pak Hendro seorang yang Katolik yang baik, lalu saya lobby dengan keluarganya, dibolehkan dengan harga yang sama ketika Pak Hendro beli. Nah, lalu kita beli. Puji Tuhan, apa yang kita gambarkan mengenai Gondang supaya bisa akses langsung ke jalan raya terpenuhkan dari sudut setting tempat. Gereja Gondang lalu bisa dipandang dari depan. Dan ada satu lingkungan yang dekat gereja itu minta agar namanya menggunakan nama baptis saya, maka ada lingkungan Santo Agustinus di sana. Ya, ada lingkungan Santo Agustinus. Alasannya itu karena kepingin mengenang bahwa Romo Totok dulu pernah berkarya di sini, kemudian mengadakan pemekaran lingkungan, lalu boleh enggak Romo kami pakai nama lingkungan Santo Agustinus? Saya mengatakan boleh-boleh saja. Maka ada pemekaran lingkungan pada waktu itu. Salah satu yang saya ingat ya, satunya Teresia itu pemekaran dari mana ya? Antonius ya. Antonius Newton itu pemekaran. Geligan itu lingkungan apa itu namanya? Simon itu adalah pemekaran dari Rejoso. Terus timur sungai itu ada Athanasius Agung, itu pemekaran dari mana itu? Stefanus. Nah. Bangunan joglo yang dulu di gereja Santo Yusuf Gondang Winangun itu kemudian
dipindahkan ke Rejoso, Kendalem Romo Gregorius Utomo. Dan di sana kemudian difungsikan juga sebagai tempat ibadat. Dulu rancangan dari almarhum Romo Gregorius Utomo, tempat itu menjadi tempat untuk bina rohani, untuk retret, untuk rekoleksi, dan itu beberapa kali bisa digunakan. Hanya kemudian di sekitar tahun 2005-2006 tampaknya mulai ada masalah. Itu diutus untuk datang ke Romo Tomo di Ganjuran waktu itu, lalu saya pun datang ke sana menanyakan tentang status tanah kapel itu. Tetapi jawaban dari Romo Tomo adalah wis rasah dipikir, kabeh wis tak tulis. Lalu ya sudah, karena dikatakan kabeh wis tak tulis, maka saya pun tidak menanyakan lebih lanjut. Yang mengutus saya untuk sowan Romo Tomo adalah Bapak Uskup Ignatius Suharyo, Bapak Kardinal sekarang. Saya datang untuk menanyakan itu. Kemudian ketika saya mau pindah dari Gondang, seingat saya bilang kepada Romo Sukowalyono yang menggantikan saya tentang kapel Tias Dalem itu. Yang saya katakan adalah, niku mboten sah diungreh-ungreh Romo. Tidak usah ditanyakan soal status keabsahan dan izin dan lain sebagainya dari pemerintah daerah, karena sampai sekarang ini semuanya berjalan baik-baik. Kekhawatiran saya ketika nanti kita ngonggreh-onggreh malah jadi masalah. Meskipun ada masalah saya sudah tahu. Dan Romo Utomo itu punya cita-cita bagian rumahnya itu akan dijadikan tempat wisma. Wisma yang dipakai untuk pengembangan macam-macam. Istilahnya mengembangkan sumber daya manusia. Bahkan pada waktu itu tidak berpikir secara spesifik hanya untuk gereja, tapi untuk masyarakat luas. Maka Romo Utomo membangun di belakang rumah induk itu sebuah gedung yang dipakai untuk wisma. Nah, cita-citanya apa? Cita-citanya pada waktu Romo Utomo merayakan pesta imamat yang ke-50, wisma itu selesai dan jadi. Ya, wisma itu selesai dan jadi. Ternyata itu tidak bisa. Ada penolakan. Ada penolakan yang ya saya lebih banyak sebetulnya penolakan itu berasal dari rasa iri hati karena pengen bagian dari tanah itu menjadi bagian dari keluarga. Nah, sumbernya sebetulnya dari situ. Bukan keluarga kandungnya Romo, tapi justru keluarga yang sudah lebar. Keluarga yang sudah lebar. Nah, ketika itu ada rasa iri hati dan melek, lalu menggunakanlah yang pada waktu itu sedang hebat-hebatnya adalah ya teman-teman kita dari lintas yang lain, ya ormas-ormas. Dan betul terjadi. Walaupun Romo Utomo itu punya backing kuat dengan Bapak Menteri Yusgiantoro, waktu itu adalah Menteri Pertahanan dia. Ketika mau melakukan pesta dengan 50 tahun di rumahnya, sekaligus membuat peresmian itu, gagal. Sedih sekali saya. Lalu keras sekali reaksinya, genting sekali, bahkan pada waktu itu Kapolresnya juga Katolik. Raiso kok, tidak bisa untuk membuat pesta imamatnya Romo Utomo itu di Rejoso. Dialihkan, tidak di Gondang. Dialihkan ke Klaten, ke Paroki Maria Assumpta.
peristiwa di mana umat Rejoso yang berdoa di sana dan digerobyok oleh kelompok-kelompok tertentu, dan kemudian mau memperbarui plakat di mana ada syarat secara khusus di sana dilarang Wisma Rejoso ini mengadakan pertemuan dalam bentuk apapun termasuk renovasi. Dan itulah yang kemudian menjadi viral terutama di sekitar Klaten, dan kemudian datanglah banyak orang termasuk Gus Jasuli, Gus Marjuki yang FPUB plat pribadi, plat hitam ya, karena ada FPUB yang plat merah ya, bentukan pemerintah. Karena itu didukung oleh teman-teman dari lintas agama, kemudian saya tertantang juga untuk waktunya telah dikehendaki Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Mari rapatkan barisan, kami akan menyiapkan pasukan Banser saya Romo. Saya itu berpikir, wah, lu nek konflik horizontal akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Akhirnya saya menuliskan surat terbuka dan saya upload di Facebook dan media sosial yang lain. Dan kemudian media komunikasi, media sosial itu kemudian berkembang dan saya mendapatkan banyak DM, direct message dan juga WA yang Romo saya sampaikan kepada Pak Ganjar, Romo saya sampaikan kepada istrinya Pak Ganjar dan sebagainya. Monggo. Dan akhirnya selang beberapa saat baru surat kedua yang kemudian direspon oleh Pak Ganjar. Saya tahu bagaimana respon Pak Ganjar lewat salah satu anggota DPR yang menemani kami juga, Bu Esti Wijayanti. Percakapannya sederhana sehingga saya masih mengingat itu. Bubub, dia Pak Ganjar mau WA Ibu Bupati. Bubub, ini ada surat terbuka dari seorang Romo dan ini di lingkup Pemuda Klaten. Kalau tidak ada masalah, silahkan diselesaikan. Dan Bu Bupati menjawab, ya Pak Gub, saya juga telah membaca dan mendapatkan itu. Kemudian Pak Ganjar, selesaikan saja. Saya jam 9 menuliskan surat itu, Pak Ganjar menchat Bu Bupati dan akhirnya jam 2-an saya diminta datang ke kecamatan dengan banyak elemen dan kemudian termasuk yang wakilnya dari yang radikal, kepala dinas, kemudian saya tanda tangan untuk Rejoso. Ini prosesnya memang kurang lebih 8-9 bulan dengan sesuatu hal yang tidak mudah secara emosional dan kadang-kala ada tekanan-tekanan kepada saya dari beberapa orang yang memang tidak setuju Rejoso itu direnovasi dan bahkan ada kegiatan-kegiatan di sana. Cuma waktu tempo hari terdengar mau mengadakan Natalan di lingkungan itu, masyarakat sudah ribut. Akhirnya pengurus wilayah tidak berani. Kemudian pindah di rumahnya ketua wilayah. Padahal hakikatnya kan sama. Ya di lingkungan itu, kalau di rumahnya ketua wilayah bisa, mengapa di Wisma Rejoso tidak bisa? Wong itu bukan misa. Ya. Tapi ya itu, umat masih trauma, kemudian ya semacam ada intimidasi-intimidasi dari oknum-oknum tertentu gitu. Tapi ya saya selalu weling pada umat, pokoknya kalau ada kegiatan umat yang sifatnya tidak usah harus rame-rame, dipakai saja. Maka sudah 2 kali waktu pelayanan pengakuan dosa kami pakai. Jadi ada romo yang saya jadwalkan di sana untuk wilayah di Benediktus, supaya juga tempat itu terpakai. Eman-eman sekali karena asetnya itu luar biasa. Mungkin bisa dipakai untuk laboratorium tanaman hijau. Wong saya senang tanduran. Atau mungkin bisa digunakan untuk bikin kafe, Mas.
Wah, kalau jenengan ini berminat, ayolah kita bikin kafe di sana, Mas. Itu nanti kan regeng, kalau sudah regeng gitu, saya yakin kok nanti sudah oke-oke aja. Penggambar dari master plan yang ada sudah dengan 3-4 kali pertemuan dengan tim pembangunan keuskupan, dan fasilitas-fasilitas itu kita pikirkan bersama, tetapi memang saya dipindah, kemudian ya master plan dan rencana-rencana pembangunan yang memang sekiranya sudah dipikirkan cukup baik oleh Dewan Paroki, kemudian tidak berlangsung, ya tentu saja akhirnya berpulang kepada dinamika umat yang sekarang ada atau nanti kelanjutannya, dan juga pasti diinisiasi dan disetujui oleh Dewan Paroki termasuk Romo Paroki bagaimana melanjutkan hal itu. Bahwa ketika melihat perencanaan pembangunan dengan master plan, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dan kami juga sebetulnya sudah membuat kepanitiaan, bahkan ringin yang ada di depan itu sudah ditegur, dan itu membuat saya sendiri kaget, loh kok bisa ditegur gitu. Tetapi karena mungkin semangat umat untuk kemudian membangun meskipun dananya juga belum ada, tetapi kendala-kendala untuk bagian perencanaan, pemikiran-pemikiran master plan dan fasilitas-fasilitas yang dipikirkan nanti dipakai untuk umat itu tidak ada kendala. Karena pasti kendala yang kemudian muncul lebih kuat adalah soal penggalangan dana, soal bagaimana gerengseng umat mencari dana, kemudian membuat perencanaan itu dilaksanakan dengan baik dan sebagainya. Saya kira itu. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. 19 Januari itu saya memberikan misa Ekaristi penutupan rekoleksi di Santikara. Itu anak-anak SD Kanisius Bumijo. Saya mengatakan waktu itu bahwa COVID itu bahwa dalam homili saya mengatakan bahwa waktu itu COVID-nya masih di Cina, ada orang yang baik yang berikan masker. Saya masih mengatakan itu dan saya berpikir tidak akan sampai di Indonesia, tapi kenyataannya Februari itu sudah sampai di sana. Yang bagi saya menarik dari COVID ini pertama adalah tentu saja sesuatu yang aneh dan tidak akan terulang lagi ya. Karena semua dunia itu menjadi terhenti, termasuk dalam peribadatan. Ketika saya mendengar COVID masuk Indonesia, saya itu belum begitu ngeh ini hebatnya apa dan apakah memang demikian. Tapi ketika sudah mulai memakan korban, saya kemudian waduh. Dan inilah yang membuat saya kemudian merasa ketika keuskupan mengatakan gereja lockdown tidak ada Ekaristi, itu saya senang sekali. Wah, akhirnya tidak ada misa. Saya senang sekali karena apa? Ya bisa dikatakan di Gondang waktu itu misa itu banyak sekali. Dan bagi saya Romo yang baru saja jadi Romo capek. Merasa senang dengan teman Romo Ipung, iso dikongkon ngopo-ngopo. Dan dia suka dengan, karena masih muda, dengan media sosial, apalagi dengan Komsos ya. Bagaimana memberikan komunikasi kepada umat dengan cara zaman sekarang, dengan media sosial, dengan macam-macam hal. Tapi itu tidak bertahan lama karena mungkin 2 minggu, 3 minggu setelah itu kan ada Paskah ya, artinya ada Pekan Suci dan Trihari Suci. Saya merasa di Kamis Putih itu saya menangis. Menangis karena apa? Yang tahun yang lalu Kamis Putih itu wah umatnya banyak sekali. Ini hanya saya
Romo Indro waktu itu, Pak Marsono, dan beberapa umat yang delik-delik ngikut misa untuk kami. Saya tidak hafal. Bu Marsono itu jelas karena ada Pak Marsono yang waktu itu menjadi koster. Saya itu menangis, ya ampun, sedemikiankah negara atau dunia ini kok sampai seperti ini. Lalu mulai muncul misa, kalau bisa ada misa online, oke lah. Akhirnya kami buat misa online sederhana di ruang tamu pasuruan itu, hanya saya dan Romo Indro. Itu pun menggunakan IG waktu itu, IG dan juga Facebook, IG, live IG dan Facebook. Wah, formal tenan ya teh. Segalingan ra, ada 3 kata. Greget, gumregah, pepadang. Salah satunya adalah membawa berkat bagi media massa gereja, Komsos. Karena hampir semua paroki dibiayai. Siapapun minta alat apapun, alat kalau itu yang ngomong Komsos selalu pasti dipenuhi. Nah, ini yang patut bersyukur. Dengan demikian sebenarnya secara material, gereja-gereja sekarang itu sudah siap bersaing di media sosial dan media digital. Nah, permasalahannya terkait dengan ini adalah bahwa gereja tetaplah gereja. Gereja bukan sebuah perusahaan, itu masalahnya. Apa itu? Tentang konsistensi, kesetiaan dalam menjalankan tugas itu. Pak Alek minta saya podcast, kok tak lihat sih podcastnya kayak ngopo. Dan oh ternyata alatnya luar biasa, wong podcast gue nganggo HP gitu ya. Tetapi ketika saya lihat kapasitasnya oke, tetapi kontennya kok kayak ngene gitu ya. Memang yang tidak mudah waktu itu videografi, karena saya sendiri sudah kewowoken sehingga tidak punya banyak ide tentang videografi. Kalau videografi kumpul mau ngapain nih, juga mau buat film saya juga harus seperti apa, terus nanti kanalnya seperti apa, saya waktu itu belum begitu paham, belum begitu tahu. Judul Gumregah itu seperti pemantik potensi gondang yang ya terlelap lah ya. Itu akhirnya dengan kata Gumregah itu saya ingat Paskah ya. Terus saya ngomongkan Paskah apa Gumregah, urip dadi berkah. Itu seperti tagline referen yang kemudian mengajak refleksi, menggugah, menyentil itu ya. Dan gerak-gerak yang lain itu semakin saya sendiri saya rasakan. Gereja Gondang Winangun sekarang ini adalah gereja yang ada di dalam masa kini, ada dalam kekinian, yang juga mau tidak mau menerima perkembangan teknologi, termasuk di dalam memberikan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan gereja, atau dikatakan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai katolisitas. Kalau saya mendengar tentang Gondang Winangun sekarang ini, saya bangga karena gondang yang sekarang itu diopeni, diurusi oleh kebanyakan orang-orang muda. Zaman saya dulu memang sepuh-sepuh, tetapi sekarang ini sudah banyak orang muda yang terlibat di dalam pengembangan paroki. Pelayanan itu kan dituntut melek IT ya. Maka ini supaya orang-orang muda itu lalu bagaimana bisa didorong untuk mau terlibat ya di dalam pelayanan itu ya. Mungkin saat ini orang-orang muda merasa bahwa tanggung jawab saya sebagai umat Katolik di tempat ini belumlah besar. Tapi lihat nanti 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, atau mungkin dalam waktu yang lebih dekat lagi, tanggung jawab untuk mengembangkan gereja itu akan ada di pundak orang-orang muda. Dan itu nanti akan terus bertahap, dalam arti orang yang lebih muda lagi, mereka akan mengemban tanggung jawab yang sama. Maka bagi saya, untuk orang-orang muda, pilihlah sesuatu yang bagi kalian itu menjadi
hobi atau talenta atau kesukaan, tetapi pada saatnya talenta yang kalian miliki akan digunakan untuk mengembangkan gereja. Saya sampaikan provisiat atas ulang tahun gereja dan paroki Santo Yusuf Gondang Winangun yang ke-20. Saya mengucapkan selamat merayakan genap 20 tahun menjadi paroki, dan tentu selama 20 tahun itu Anda sekalian sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Terus akan menjadi paroki yang hidup di pinggiran kota Klaten sisi barat, sehingga Klaten ya diwarnai oleh keberadaan paroki Gondang. Selamat. Selalu bergandengan tangan satu sama lain, bahu-membahu untuk mewartakan kasih Allah dalam kehidupan harian. Makin mendalam imannya, makin teguh, makin gumreget, makin gumrega, makin gumregut. Nah, gitu Mas. Saya yakin teman-teman paroki Gondang semangatnya itu ada. Gur gelem po ora. Sehingga gereja kita bukan hanya menjadi berkat di tempat ini, tapi juga menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Sekali lagi selamat untuk paroki Gondang ini, banyak berkat untuk kita semua. Berkah dalam. Umpama seliramu sekar melati, aku juru kang nyirami. Umpama seliramu mendo umat Gondang, aku juru kang aku pangon gemateni. Dihapus ya. Umpama seliramu sekar melati, aku juru kang nyirami. Umpama seliramu mendo umat Gondang, aku pangon gemateni. Ya. Nggih.